Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang materi e-government. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama ada definisi e-government, lalu fungsi e-government, manfaat e-government, macam-macam e-government, penerapan e-government dalam pemerintahan Indonesia, dan yang terakhir faktor pendukung dan penghambat e-government. Langsung saja ke poin pertama, definisi e-government. E-government ini merupakan kependekan dari electronic government. E-government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan, dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan, dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. E-government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Masuk kepada definisi e-government. Menurut Idrajit, e-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintahan dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi, terutama internet, dengan tujuan memperbaiki mutu kualitas pelayanan. E-government adalah penyelenggaraan kepemerintahan berbasiskan elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif, di mana pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain seperti penduduk, pengusaha, maupun instansi lain. Indrajit juga mengatakan e-government ini berbeda definisi dengan e-commerce atau e-business yang cenderung universal. E-government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masyarakat oleh masing-masing individu atau komunitas. Nah, hal ini disebabkan karena berbagai hal. Yang pertama, walaupun sebagai sebuah konsep, e-government memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal. Namun, karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup e-government pun menjadi beraneka ragam. Lalu yang kedua, spektrum implementasi aplikasi e-government sangatlah lebar, mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi. Yang ketiga, pengertian dan penerapan e-government di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal, baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi dari negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir, visi, misi, strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa, sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan e-government. Saya Yoga Ainur Rahman akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan e-government. Untuk tujuan dan fungsi e-government sendiri yaitu untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga memiliki fungsi guna memberikan masyarakat kemudahan untuk mengakses
informasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Selanjutnya adalah manfaat dari e-government. Manfaat yang pertama adalah untuk dapat memperbaiki sebuah kualitas layanan dari pemerintah kepada para stakeholder. Yang kedua, supaya meningkatkan transparansi kontrol dan juga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, agar dapat mengurangi dengan signifikan total dari biaya administrasi, relasi beserta interaksi yang juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan dari aktivitas sehari-hari. Saya Sela Nurjana Alfata akan melanjutkan presentasi mengenai macam-macam e-government. Yang pertama yaitu government to citizens, merupakan sebuah teknologi informasi yang memiliki tujuan untuk mempererat hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan rakyat, serta juga untuk memudahkan masyarakat dalam mencari berbagai informasi penting tentang pemerintahan. Contoh aplikasinya seperti kepolisian menawarkan jasa pelayanan perpanjangan SIM dan STNK melalui internet agar para pemilik kendaraan dan para pengemudi tidak harus bersusah payah datang ke Kapolsek. Yang kedua yaitu government to business, merupakan sebuah model hubungan pemerintah dengan bisnis sebab sangat dibutuhkannya relasi yang sangat baik antara pemerintah dengan pembisnis. Tujuan dari government to business ialah demi kemudahan berbisnis masyarakat dengan para pebisnis. Contohnya seperti para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan ke aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet. Yang ketiga yaitu government to government, merupakan suatu web pemerintah yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi beberapa macam jenis informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lain dengan tujuan untuk mempermudah kerjasama antara pemerintahan yang bersangkutan. Penerapannya seperti hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air. Dan yang keempat yaitu government to employees, merupakan suatu tipe hubungan yang diarahkan untuk para karyawan pemerintahan sebagai meningkatkan kinerja serta untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintahan. Contohnya seperti sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan dan institusi pendidikan untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya. Untuk selanjutnya, saya Zulia Diana Putri akan menjelaskan mengenai penerapan e-government dalam pemerintahan Indonesia. E-government dalam pemerintahan Indonesia telah dilirik sejak tahun 2001. Indonesia mulai melirik e-government bersamaan dengan mulai diliriknya sejak tahun 2001 untuk munculnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001. Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan e-government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi. Dalam tahapan lainnya, baru masuk dalam cataloging. Beberapa pemerintah daerah memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Contohnya, Pemkot Surabaya sudah mulai memanfaatkan e-government untuk proses pengadaan barang dan jasa atau e-procurement. Beberapa Pemda lain juga berprestasi dan berlomba-lomba baik dalam pelaksanaan e-government seperti Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk aplikasi e-government di Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ada banyak aplikasi. Contohnya, salah 3 diantaranya yaitu pelayanan KTP online. Pemrosesan pembuatan KTP secara online via internet ini dipandang perlu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini hampir semua pemerintah daerah di Indonesia sudah mempunyai website dengan
isi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan, dan sebagainya. Lalu, yang kedua, pelayanan izin gangguan atau HO online. Nah, untuk aplikasi pelayanan masyarakat ini untuk pengurusan izin gangguan bagi yang akan menjalankan sebuah usaha ataupun untuk perpanjangan bagi usaha yang sudah memiliki izin usaha yang telah habis masa berlakunya. Pada aplikasi ini, masyarakat yang akan memohon izin gangguan HO tinggal memilih layanan yang diinginkan, izin gangguan untuk usaha baru atau perpanjangan izin gangguan lama. Yang selanjutnya yaitu pelayanan SIM online. Hampir sama seperti pada pelayanan KTP online, pembuatan SIM online ini secara via internet sangat membantu masyarakat dalam pembuatan SIM yang lebih mudah. Jadi masyarakat bisa mendaftarkan dirinya di via internet, lalu dia mengambil SIM atau KTP tersebut di pusat seperti Samsat atau Kapolres. Di sini saya Aulia Dia Rahman akan menjelaskan tantangan dan hambatan implementasi e-governance di Indonesia. Hambatan yang pertama di bidang regulasi, yang kedua hambatan di bidang sumber daya manusia, yang ketiga hambatan dalam keterbatasan prasarana, yang keempat hambatan mengenai literasi penggunaan e-governance. Baik, untuk hambatan yang pertama di bidang regulasi dan pedoman. Pemerintah memerlukan master plan dan grand strategi dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan pemerintah. Lalu sarana prasarana tersebut memuat petunjuk dan teknisnya. Lalu yang perlu diperhatikan adalah anggaran operasional dan anggaran pemeliharaan yang memadai. Selanjutnya hambatan di bidang sumber daya manusia. Pemahaman dan literasi yang menyeluruh di kalangan pegawai pemerintah pusat sampai daerah dengan melakukan kerjasama di pihak diklat terpadu atau perguruan tinggi yang ada. Hambatan dalam keterbatasan prasarana. Kita tahu pemerintah tidak bisa menyelenggarakan e-governance secara penuh, maka diperlukan solusi untuk merangkul pihak swasta, khususnya provider ITC dalam kerjasama terpadu. Apabila diperlukan pihak ketiga atau konsultan, maka boleh. Lalu pihak konsultan bukan money dan business oriented, tetapi adalah konsultan yang profesional dan juga punya integritas yang tinggi. Lalu hambatan mengenai literasi penggunaan e-governance. Yang pertama, sosialisasi kepada pimpinan lembaga pemerintah. Kita mengetahui bahwa keberhasilan, faktor skill, dan kepedulian manajemen e-government berada pada setiap pimpinannya. Yang kedua, manfaat yang diperoleh dari penggunaan ITC dalam tata pemerintahan itu ada banyak, dari segi politik, ekonomi, dan juga efisiensi produktivitas kerja para pegawai. Yang ketiga, perlu melibatkan anggota DPR untuk menyukseskan e-government, karena kita tahu bahwa DPR adalah pemegang kebijakan selain pemerintah daerah. Yang keempat, memberikan brand awareness kepada masyarakat luas tentang manfaat dan kegunaan layanan e-governance. Jadi, yang poin keempat ini kita perlu mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga memberikan pemahaman dan juga serta kemudahan yang dapat diakses.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, sanggahan dan masukan, silakan tulis nama, NIM, serta pertanyaan, sanggahan atau masukan yang akan diajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.